Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan bedah tentang POC NASA dan Hormonic, dua produk NASA, produk yang dipasarkan PT Natural Nusantara. Sudah lama dan sudah banyak dipakai oleh petani seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada. Nah, dari kedua produk ini akan kita kupas sedikit ya. Nah, kupasnya nggak banyak, sedikit aja supaya kita bisa sama-sama saling belajar ya, saling berbagi tentang informasi tentang POC NASA dan Hormonic. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya sambil baca ini. POC NASA formula khusus terutama untuk tanaman juga peternakan dan perikanan yang dibuat dari murni bahan-bahan organik dengan fungsi multiguna, yaitu meningkatkan kualitas produksi tanaman serta kelestarian ramah lingkungan. Jadi cara penggunaannya, sebelumnya kita bahas dulu tentang manfaatnya ya. Manfaatnya bisa untuk tanaman, semua tanaman, hortikultura, tanaman tahunan seperti buah mangga, alpukat, dan lain-lain, serta tanaman kelapa sawit. Jadi POC NASA ini pupuk organik cair multiguna, hemat, juga bisa digunakan dimanapun, dataran rendah, dataran tinggi, silahkan oke-oke saja, mau tanah lahan gambut, lahan biasa, pasir, dan lain-lain juga boleh, silahkan. Nah, di sini untuk sayur mayur, tanaman hias, tanaman buah-buahan, bibit buah-buahan, tanaman perkebunan, tebu, teh, ayam, sapi, ikan udang, bandeng, dan lain-lain. Jadi ini sudah teruji. Di sini udah ada teruji dan dari Departemen Pertanian juga ada. Sudah resmi nih, sudah berizin, sudah lama. Nah, jadi cara pakainya alangkah baiknya digabung dengan Hormonic. Hormonic ini PPC, jadi kandungannya tinggi ZPT. Nah, di sini ada ZPT, cuman tidak sebanyak Hormonic. Jadi ZPT ini didukung atau ditunjang lagi bersama dengan Hormonic. Hormonic juga bisa untuk ternak, juga bisa untuk tanaman. Jadi dikombinasi ya, Hormonic dan POC NASA dikombinasi. Misal ini dalam satu tangki 15-17 liter air. Nah, idealnya POC NASA umumnya digunakan petani 5 tutup. Nah, ini ada tutup nih. Tutup ini takarannya 10 sampai dengan 12 cc atau mili ya. Nah, jadi kalau mau semprot satu tangki 15-17 liter itu 5 tutup ini. Nah, ditambah dengan 1 atau 2 tutup Hormonic. Jadi kombinasi POC NASA 5, Hormonic 1 atau 2 tutup. Oke. Nah, jadi misalnya Anda menggunakan untuk tanaman di pekarangan rumah, nah, bisa pakai semprotan yang 2 liter atau yang 1 liter. Jadi disesuaikan saja, misalnya POC NASA setengah tutup. Nah, ini tinggal berapa mili aja dikasih, jadi dibagi aja. Nah, atau kalau mau nanti digunakan untuk sebagai kocoran, bisa juga, ini bisa dikasih 5 tutup buat 5-10 liter air, nanti disiram ke pangkal batang kayak gini ya. Nah, oke, jadi nanti akan kelihatan setelah, kalau untuk tanaman sayuran itu kan pembuktiannya cepat sekali. Jadi semprot rutin
10 hari sampai 14 hari itu 1 kali semprot. Nah, terus nanti lanjutkan lagi. Pokoknya tiap-tiap, kalau di anjuran di sini intervalnya umur 1-2 hari sebelum tanam disiram dulu ke tanahnya. Terus lanjutkan umur 2 sampai 2 minggu semprot lagi, 4 minggu, 6 sampai 8 minggu disemprotkan. Kalau yang 1 sampai 2 hari sebelum tanam itu disiramkan. Jadi ambil ini 3 tutup untuk 5 liter air, disiramkan. Nah, disiramkan disesuaikan aja, kira-kira 1 aqua gelas itu 1 batang untuk misalnya cabai, timun, gambas, terus pare, paria. Nah, silahkan nanti disesuaikan aja. Oke. Nah, biasanya setelah disemprot POC-NASA, kesegaran, ketahanan fisik tanaman, selanjutnya terus tingkat pembuahannya, tingkat pembunganya itu luar biasa dahsyat, luar biasa maksimal. Jadi sehingga petani itu kalau setelah pakai pupuk NASA dikombinasi dengan pupuk kimia. Jadi pupuk organiknya tetap, pupuk kimia juga tetap, jangan dihilangkan. Ada petani yang saya mau pengen pakai kimia aja, nah jangan, harus dikombinasi dengan organik. Atau saya mau pakai organik aja tanpa kimia, nah gizinya kurang tercukupi kalau hanya organik saja, maka dikombinasi. Jadi setelah pakai pupuk NASA itu pengurangannya sampai dengan 75%, tapi disarankan hanya 50% saja. Kalau sampai 75 itu terlalu jauh sekali. Kita ambil ambang batas yang sewajarnya aja, 50%. Kenapa? Karena petani biasanya pupuknya itu standar, nah tidak sesuai sesuai anjuran, jadi diminim sekali kayak gitu. Nah, jadi ketika dikurangi 75%, akhirnya dikit sekali, tidak sesuai lagi. Nah, tidak tercukupi gizi tanaman tersebut. Oke. Nah, mungkin sampai di sini sharing kali ini. Kalau ada salah atau yang kurang pas, mohon maaf. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mana tahu ada yang lebih paham lagi, silahkan. Nah, kita sama-sama hanya berbagi aja, sharing aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Oke, semangat lagi.